Kadang-kadang apa yang dibicarakan ya bicara sendiri. Sebetulnya bicara yang baik-baik iki urip kaya apa ya. Karena orang itu hidup itu cuma dua perkara, pertanyaan dan jawaban. Jikalau kau gundah karena banyak pertanyaan tanpa ada satu jawaban, nah gitu. Kalau pertanyaan dan jawaban itu melanda manusia, apakah jawaban lewat lisan ataukah jawaban lewat kejadian dan peristiwa, itu aja. Banyak hal itu, cuman kadang-kadang mereka nggak ngerti jati diri. Inilah wujud mengenal jati diri. Bisa diadakan iya, bisa diadakan tidak. Ya koyo wong nak difitnah itu. Oh, difitnah itu kon kenapa kok kamu marah? Karena sebetulnya itu semua peristiwa terjadi di dalam dirinya. Kenapa kamu marah? Karena kamu nggak bisa mengendalikan. Kalau kamu tersenyum aja, dianggap santai, hilang dengan sendirinya itu. Karena semua manusia batasannya itu akan diuji. Gak mungkin dek nenekku seumur-umur iku ngurusi awakmu tok. Mesti dek disibukkan karo Allah iku. Oh, nah aku yakin ngono delok kowe nak kesibukan dhewe kon bingung wis gak ngrasani aku meneh. Wis pegel deh. Rasane Gus Anton iku gendeng. Ngono iya. Akhirnya gendeng temenan. Jadi gitu, ndak perlu kita itu terus kamu kena fitnah ngene golek dukun, golek apa walah gak intelek. Juwarno sak karep-karepe. Wong iku melek iku ana turune kok. Lho temenan iku. Wong nangis yo ono guyune. Wis juwarno ae. Engko lak pegel-pegel karepe dhewe wong. Sesungguhnya yang demikian itu orang-orang yang dia itu menganiaya dirinya sendiri. Betul. Yuqadi'unallaha waladina amanu wa yadana ila anfusakum wa mayasur. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal dia menipu dirinya sendiri. Enggak perlu pemimpin. Tak pegel dhek ngomong ae sak karepe. Bacot wong isone ngono. Nek isone golek ilmu kaya aku ngene iki yo nandi-nandi dakwah. Wis tanpa dibayar pun aku ikhlas. Terus masih baca apapun yo kepengin belajar kitab dan belajar lagi terus, Pak. Karena dia seneng dunianya itu. Dunia ini kerasane. Nek gak ono sensasi ngono golek sensasi liya. Kan ngono to. Kalau orang belum sampai level ibadah rasa, tapi dia ibadahnya hanya syariat aja, tapi tawakun Gus. Ya kan nyampe marifat juga, marifatnya syariat marifat. Oh, nah. Iya, dengan cara berakhlak meskipun tidak bisa menjelaskan tetapi hatinya bermarifat. Oh begitu. Nah toreko yang ngono, toreko terus tapi gak ngerti syar'ine, dia akan nyampe marifat juga tapi torekotnya marifat. Hakikat ya gitu. Padahal ngono gak sholat tapi dia mengerti arti kehidupan dan bisa menjadi seorang cendekiawan ataupun menjadi seorang budayawan, dia akan marifat juga. Meskipun jadi makrifatnya hakikat. Iya, kelasnya beda. Kelasnya beda. No. Bukan di satu ruang kan gitu ya, ruang syariat, ruang toreko, ruang hakikat. Iya. Itu enggak gitu ya Mas. Ya bisa juga, tapi kalau orang-orang yang mengalami hazabul muradun, dia seorang murad, dia memang dijago Allah sejak bayi. Nah, karena muridun memang berkala dari kurikulum. Tapi kalau murad memang dari bayi sudah dijago. Wah, itu sudah sulit itu. Memang pilihan. Nah, seperti Rasulullah sudah bilang, masih kamu taruh ke tempat apapun itu emas, pasir tetap ngetokno emas. Meskipun di comberan tetap ngetokno emas. Oh itu emas dasarannya. Beda dengan olahan. Teko besi dibuakar terus dari kuningan, dibuakar terus dari tembogo, buakar terus baru jadi emas mengecil lah, itu jadinya murid itu. Kaya awakmu ditirakati terus munggah dadi wali. Iku muridun. Nek ana sing muradun, lahir-lahir wis wali. Wah, iku sece. Wis rasa tek kurikulum masih Kanjeng Nabi iku buta tulis. Kalau itu sudah murad, pilihan memang. Dan sulit itu 1.000.000 mungkin. Yang umumnya Hazabul Muridun, dia berkarir dari bawah sampai ke atas.
Makanya seperti pemimpin kita Jokowi itu juga dirinya sendiri mungkin tidak mengetahui kenapa bisa jadi presiden. Sama itu, nah itu murad. Nah kalau kita memahami artikulasi dari tasawuf, nah, maka kita memahami pula kehendak takdir, qada dan qadar itu kita memahami. Jadinya enak Pak urip itu. Jadi jangan melihat manusia dari fiilnya, afa'al, karena sesungguhnya mereka itu tidak bisa apa-apa. Mereka hanya afa'ale Allah, tajalinidat, sulit kita mendeteksi. Sesungguhnya orang-orang yang begitu disebut khasanah yang tersembunyi. Wadah pendohirannya lah tajalini Allah. Sulit. Di burungnya undang ya itu. Kalau kita komplit yang namanya afa'al atau fi'il suatu perbuatan itu bisa dikatakan hakikat. Hakikat gerak pun ya dari khoyun hidup dari Allah itu. Makanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Makanya kalau ilmu ini kejeronan itu sebetulnya semuanya ini drama suatu kehidupan. Yang mana tak ada manusia dipilih ingin jadi penjahat. Kau tanya seorang penjahat sekalipun, loh kan gitu. Lantas kenapa kita tidak perlu menyesali karena itu sudah witing tandure seperti itu kok. Kehendak Allah suatu drama kehidupan seperti itu kok. Hingga kita mampu merubah bentuknya itu bagaimana. Nah, makanya kita lahir di dunia ini tak akan pernah bisa memilih. Anak milih jadi anak presiden apa konglomerat ben ra soro-soro kowe dodol mie. Nah ya toh, kowe nek dadi anak presiden itu warisan. Anak konglomerat enak, nggak akan susah. Apa ya semudah itu. Lantas kita dijodoh-jodohkan. Ada siang dan malam, pagi dan sore, panas dan dingin. Semua berjodoh sesuai bertolak belakang karena itu suatu perjodohan. Ada perjumpaan dan perpisahan. Ya ada laki dan perempuan. Terus suami dan istri, semua perjodohan. Nah, kalau sampean itu hadir di dunia ini itu tidak bisa memilih, jodoh satunya nanti lepas harusnya bisa memilih kematiannya. Lucu nih nek sampean gak iso memilih matine iku. Terpaksa sampean terjebak nang alam nafsu sik urip meneh. Demikian seterusnya sampai detik ini sampean disuruh memilih. Dari kesempurnaan sampean sing dulu-dulu pernah hidup. Jadi cuman gampang kok. Simple nak Allah ngajari ku gak sulit-sulit. Setiap jodoh itu tolak belakang dari sifat yang ada. Panas jodohnya dingin. Laki dan perempuan. Nak kue laki karo laki jenenge homo ora jodoh itu. Nah, ya perjumpaan dan perpisahan. Kau hadir di dunia, kelak kau tidak hadir, itu jodohnya tolak belakang. Kau hadir tak bisa memiliki di dunia, tak bisa memilih. Matinya pun harusnya bisa memilih, Pak. Nyatane Ronggo Warsito iso milih. Nyatane Sri Haji Joyoboyo juga bisa memilih. Kenapa kalian manusia selevel mereka juga nggak bisa memilih bodoh duwe kulit daging gede? Karena kawruh Pak ya kan. Husnul Khotimah harusnya kita tambahkan, harusnya kita pilih, kita doa ya Allah matikan aku kelak husnul khotimah dalam keadaan bertakwa dan rindu kepadamu. Lali kan gak tau dongo karena keweden. Ya loh, karena keweden lali gak tahu milih, nggak sempurna akhirnya saat kita meninggal nggak bisa tahu. Logika loh Pak. Nah, saat kau berjumpa dengan istrimu, maaf ya Ki, dengan perjumpaan sing cinta, coba nak pegat, elek tak lo milih ya toh. Wis kencono katon wingko bapimu koyo apa koyo silit. Taruhan, sopo sing ngalami iki. Iya lah, saat berjumpa indah,
Aku sayang dirimu dek. Wah, wis. Wis ta, sepiring berdua. Wis, saat pegat sopo mbiyen sing gelem ambek raimu. Wah, wis. Mulai kotor. Dapuran dicacak. Dicat. Iya. Waktu Jumat ya ikutin rasa. Waktu Jumat. Nah. Enak enak. Nah, saiki sing tak tantang kenapa kon gak? Kon nak kedil-kedil meneh balike aku piye? Lho, wong dikongkon ndonga mili ya, Kak. Lho, Ronggo Warsito bilang, tahun saka 8, tanggal 8 jam 8, aku wis ora ana nang kene. Sabda Pandhita Ratu. Lah mestine awakmu aja pati-pati Gusti jenengan ambil nyawa kula. Kembali ke hidratmu. Di saat aku belum iman betul, belum takwa, belum berserah diri secara sepenuhnya kepadanya. Maka nak konci gurung duwe jane gampang ta. Gurung duwe amalan sing pas, gak ngarah dicoba mbek Gusti. Gusti Allah gak tau nyulayani janji. Wong kon iku ndonga mesti dikabulno. Lah unike kan lak gareng tau ndonga iku to. Karena wedi. Kon dirimu padahal sudah divonis mati sama Allah, tinggal waktunya kapan? Antri kabeh iki divonis mati. Pasti. Lho pasti. Lunasnya itu. Kullu nafsi daikatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti mengalami suatu maut, kematian. Tapi yang dicari bener. Masa depan kau minta. Anak kau minta. Masa depan anak kau minta. Kebahagiaan kau minta. Lupa berpulang aku kudu husnul khotimah ya. Ya. Saking laline awakmu. Wih, Samburadul seorang ustad. Saking laline donga kuwi mau sampai nyeruduk mati kaya almarhum Ustaz Jebrit, Bro. Bagus, ning saking laline kuwi. Oh, kan ngono to. Ayo, carilah kematian itu ada 3 perkara. Nek mati iku pasti takdir. Nasib iku ditentokno jerone mati kono 3 nasibe. Nang ndi kowe mati? Kapan matine waktune? Seperti apa kau mati? Iki jaluk njawab. Aku pengen mati nang omah gak nyorokno keluargaku ya Allah. Mbah-mbahmu iku lho lakon. Gak atik selang-selang tung-tung nang kene. Matikan aku dalam keadaan beriman kembali kepadamu ya Allah, mudahkanlah. Loh. Di saat aku sudah iman ya Allah, kapan? Loh, kapan ini gak ditentokno tanggal ning di saat kowe wis tetep berserah diri kepada Allah cukup. Kowe nak lho Gusti tanteni lan penjaluke gak ono Ustaz iki kuwedhe. Oh, ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Jangan. Indahkan kematianku dengan senyuman ya. Kan tahu dong ibu. Belas kepeden kok. Sampai siswi langsung mati kak. Lu umpama siswa mati anggere cukup. Loh. Karena kamu ngomong. Aku kan ngomong mintalah jangan kau matikan selagi aku masih seperti ini. Ambil aku selagi mencukupi untuk di akhirat kelak sebagai mudah amalanku ya Allah. Umpama sesuk ya apik. Nek kowe cukup, Apa itu semua cukup di innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu? ya masih gak cukup lah, semua kembali kepada Allah. Makanya iku donga untuk balekno segala sesuatu sing kecantol nang ati.